Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber-sumber hukum internasional. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, sumber hukum merupakan jawaban atas di mana kita dapat menemukan hukum. Sumber hukum internasional ini terdapat dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional. Menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional itu ada 4. Yang pertama itu perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip hukum umum, dan yang keempat keputusan pengadilan, pendapat para sarjana termuka di dunia, dan putusan organisasi internasional. Sumber hukum internasional ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang sifatnya utama. Artinya, sumber hukum ini dapat berdiri sendiri meskipun tanpa sumber hukum yang lain. Sedangkan sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk melengkapi sumber hukum primer ini, sehingga ia tidak dapat berdiri sendiri. Nah, dalam pembagiannya, sumber hukum primer terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Sedangkan sumber sekunder ini terdiri dari keputusan pengadilan, pendapat para sarjana termuka di dunia, dan putusan organisasi internasional. Nah, dari sumber-sumber hukum yang telah disebutkan semuanya, sumber tersebut memiliki kedudukan yang sejajar kecuali sumber hukum sekunder. Setelah saya membahas tentang macam-macam hukum internasional, maka selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai sumber-sumber hukum internasional itu sendiri. Nah, yang pertama ada perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini merupakan perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Jadi, untuk dinamakan perjanjian internasional, syaratnya perjanjian itu harus dilakukan oleh subjek hukum internasional. Dianggap sebagai perjanjian internasional jika perjanjian tersebut diadakan oleh pertama, perjanjian antara negara dengan negara, kedua, perjanjian antara negara dengan organisasi internasional, ketiga, perjanjian antara organisasi internasional dengan organisasi internasional. Nah, untuk yang kedua, kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional merupakan kebiasaan internasional yang berawal dari kebiasaan umum kemudian diterima sebagai hukum. Perlu diketahui bahwa tidak semua kebiasaan internasional ini merupakan sumber hukum. Mengapa demikian? Karena untuk dapat dikatakan sebagai kebiasaan internasional, harus memenuhi unsur berikut. Pertama, harus terdapat suatu yang bersifat umum. Kedua, kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Lalu, bagaimana untuk dapat mengatakan terdapat kebiasaan internasional dalam satu kebiasaan umum? Pertama, perlu adanya kebiasaan yang berulang dan berlangsung lama. Kedua, kebiasaan harus bersifat umum dan terikat dengan hubungan internasional. Nah, yang ketiga ada prinsip hukum umum. Prinsip hukum ini merupakan prinsip hukum secara umum, yaitu tidak hanya terbatas pada hukum internasional saja, melainkan juga terdapat hukum perdata di dalamnya, terdapat hukum pidana, hukum lingkungan, dan hukum lainnya. Prinsip hukum ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai pelengkap, yang kedua sebagai penafsir, dan yang ketiga sebagai pembatas antara perjanjian internasional dengan hukum kebiasaan. Nah, biasanya pengadilan internasional akan mengandalkan prinsip ini jika tidak menemukan otoritas dari sumber hukum internasional lainnya. Untuk yang keempat, ada sumber hukum tambahan. Sumber hukum tambahan ini terdiri dari keputusan pengadilan, pendapat para sarjana termuka di dunia, dan putusan organisasi internasional. Untuk putusan pengadilan, yaitu putusan yang diambil oleh hakim dan dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya, yaitu sumber hukum primer. Selanjutnya, untuk sumber hukum dari para sarjana ini dapat dikatakan bahwa penelitian dan tulisan yang dilakukan oleh para sarjana seringkali dapat dipakai sebagai pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional tersendiri. Kemudian, yang terakhir yaitu putusan organisasi internasional. Putusan ini merupakan suatu putusan yang berlaku sebagai kebiasaan atau aturan yang mengikat bagi anggota-anggota lembaga tersebut. Sekian penjelasan mengenai materi sumber-sumber hukum internasional. Terima kasih.